Hai, saya Marwan, saya seorang statistisi. Pada tutorial kali ini, kita akan melanjutkan seri pembelajaran dasar-dasar bahasa pemrograman R. Untuk memaksimalkan hasil pembelajaran dari tutorial ini, pastikan kalian mengikuti dari part pertama ya. Nah, pada bagian ini kita akan mengcover topik-topik sebagai berikut. Yang pertama, nilai literal, kemudian tipe data, variabel, assignment, dan yang terakhir comments. Kita mulai di bagian pertama ya. Nah, nilai literal. Pada dasarnya, setiap nilai yang kalian inputkan ke R itu adalah nilai literal. Misalnya ketika kalian mengetikkan bilangan bulat 100 atau bilangan desimal 1150,000 misalnya gitu ya. Atau simple text seperti hello world gitu ya. Berikutnya kita akan lihat tipe data. Nah, setiap nilai yang kalian inputkan pada dasarnya memiliki tipe data sendiri. Beberapa tipe data yang ada di R seperti integer, kemudian double atau numerik, karakter, dan logical. Untuk mengecek tipe data suatu value, suatu nilai atau objek, kalian bisa menggunakan fungsi typeof. Nah, kita coba lihat implementasinya di RStudio. Nah, ketika misalnya kita mengetikkan angka 500 di file R script kita ya, kemudian kita eksekusi. Nah, akan muncul di situ dikirim ke konsol, artinya nilai tersebut sudah dieksekusi. Nah, seperti pada video sebelumnya, saya jelaskan bahwa untuk mengeksekusi suatu baris sintak di R, teman-teman bisa menggunakan kontrol kemudian ditahan dan tekan enter di situ ya, untuk kalian yang menggunakan Windows. Jika menggunakan Mac seperti yang saya gunakan, kalian bisa menahan tombol command di keyboard kalian, kemudian menekan tombol enter di situ secara bersamaan. Nah, terkirim. Atau opsi berikutnya, kalian bisa membiarkan kursor pada baris sintak tersebut, kemudian kalian klik tombol run di sini. Nah, sama ya, sudah dieksekusi juga. Nah, itu untuk bilangan integer. Kalau misalnya bilangan desimal atau double gitu ya, nah ini gitu ya. Kemudian kalian juga menginputkan nilai teks, misalnya simple text seperti hello world. Nah, itu terkirim ke konsol gitu ya. Nah, berikutnya kita akan sorry, di sini terhapus ya. Nah, seperti yang saya jelaskan pada bagian sebelumnya tadi, bahwa setiap nilai literal itu memiliki tipe datanya sendiri. Untuk mengecek tipe data tadi sudah saya sebutkan bahwa menggunakan fungsi typeof gitu ya. Misalnya ketika saya mengecek typeof dari nilai 500. Nah, di sini double. Kenapa di sini double? Karena secara default nilai numerik itu dia tipe datanya berupa double gitu ya. Nah, untuk membuat integer secara spesifik, kalian bisa menambahkan huruf L di belakang bilangan numerik tersebut. Nah, muncul ya integer. Misalnya berikutnya typeof 1150 gitu ya, 0,00. Di sini double gitu ya. Bagaimana dengan teks gitu ya, typeof misalnya yang saya ketikkan di atas, misalnya hello world gitu ya. Nah, karakter. Lalu tipe data berikutnya berupa logical, misalnya saya mengecek type of true di sini ya, true. Kemudian tipe data berikutnya type of false misalnya gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan, R itu adalah case sensitif ya, berbeda antara lowercase dan uppercase. Nah, untuk tipe data logical, true or false-nya itu dia menggunakan huruf uppercase gitu ya, menggunakan huruf besar gitu. Nah, jika kalian menggunakan lowercase, R tidak akan mengenal itu gitu ya. Nah, berikut kita akan melihat variabel. Nah, variabel itu merupakan identifier atau nama untuk menandai suatu objek atau value di dalam memori. Variabel merupakan referensi dari suatu objek yang tersimpan di memori. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penamaan suatu variabel sebagai berikut. Misalnya, variabel hanya boleh terdiri dari huruf, angka, dot, atau underscore. Dan variabel tidak boleh menggunakan spasi. Variabel juga tidak boleh dimulai dengan angka. Sebelumnya tadi saya sebutkan bahwa dia boleh menggunakan angka, tapi tidak sebagai huruf pertama atau karakter pertama dari nama variabel tersebut, dan tidak boleh menggunakan spesial karakter seperti misalnya $sign, ampersand, atau dan gitu ya. Kalau sederhananya caret, persen, itu semua tidak boleh digunakan sebagai
nama suatu variabel. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam penamaan variabel, reserved word atau kata-kata yang digunakan R sebagai keyword tidak boleh digunakan sebagai variabel. Misalnya tadi keyword berupa nilai true, false, kemudian for, if, itu semua tidak boleh digunakan sebagai nama suatu variabel. Nah, berikutnya kita melihat topik assignment gitu. Ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan ketika kalian mendefinisikan atau menginputkan suatu nilai dan akan disimpan pada suatu variabel, pastikan itu di-assign gitu ya. Suatu nilai yang kalian tidak assign pada suatu variabel, dia otomatis akan terhapus gitu ya setelah dieksekusi oleh interpreter di R gitu ya. Nah, R juga memiliki konsep garbage collector. Artinya dia ini tugasnya nilai-nilai yang tidak di-assign pada suatu variabel, dia akan secara otomatis menghapusnya dari memori. Dan untuk melakukan assignment di R, kita bisa menggunakan simbol kurang dari kemudian dash atau sama dengan. Jika kalian sudah pernah menggunakan bahasa pemrograman lainnya selain R, pasti kalian familiar untuk melakukan assignment itu umumnya menggunakan simbol sama dengan ya. Kalau di R, opsional saja kalian bisa menggunakan pilihan pertama yaitu kurang dari kemudian dash atau sama dengan. Namun umumnya best practice-nya itu para pengguna R umumnya menggunakan simbol kurang dari dash gitu ya. Nah, kita akan lihat gimana implementasinya di RStudio. Nah, misalnya saya akan membuat variabel di sana misalnya suhu gitu ya. Nah, seperti itu, misalnya 30 derajat gitu ya. Kemudian saya eksekusi. Nah, ketika saya misalnya mau panggil ini, mau nampilkan nilai suhu ini, saya hanya perlu misalnya menggunakan fungsi print di situ. Kemudian nilai 30 akan terkirim ke konsol. Nah, ini tadi yang perlu kalian perhatikan ya, ini nama variabelnya, kemudian simbol assignment-nya, kemudian nilainya, nilai literalnya gitu, dalam hal ini 30. Atau misalnya jumlah siswa gitu ya. Nah, ini ketika saya menggunakan dua kata di situ, saya coba pisahkan dengan underscore. Kalian juga bisa menggunakan dot misalnya, tapi kalau saya prefer menggunakan underscore. Misalnya jumlah siswa dalam suatu kelas ada 50 orang. Kemudian saya eksekusi baris sintak ini, lalu misalnya saya print gitu ya. Misalnya jumlah siswa. Nah, seperti itu. Nah, untuk menampilkan nilai suatu variabel di konsol, sebenarnya penggunaan print itu opsional saja gitu ya. Kalian tanpa menggunakan print langsung mengetikkan nama variabelnya juga akan secara langsung dikirim ke konsol gitu. Misalnya ini ya. Atau kalian juga bisa mengetikkan di sini gitu, di konsol gitu suhu. Sama ya. Yang perlu kalian perhatikan bahwa suatu variabel itu sudah di-assign, dia akan muncul di environment di sini. Nah, di sini tadi ya, jumlah siswa 50, nilainya suhu 30. Nah, topik terakhir di part ini adalah comment. Comment itu pada dasarnya adalah bagian dari program yang tidak akan dieksekusi oleh R. Umumnya kita menggunakan comments untuk memberikan penjelasan. Ya, misalnya kalian membuat suatu fungsi atau ketika mendeklarasikan suatu variabel, ketika kalian menggunakan comments di situ untuk menjelaskan, maka orang lain yang menggunakan skrip yang kalian buat akan dengan mudah memahami sintak yang kalian buat. Atau bahkan mungkin bukan orang lain, tapi kalian ketika akan menggunakan kembali sintak yang kalian sudah buat, kalian akan dengan mudah memahami apa saja atau prosedur apa saja yang kalian sudah lakukan di dalam file R yang sudah kalian pernah buat gitu. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan comments, misalnya kalian mungkin bisa saja lupa gitu ya, fungsi itu tugasnya mau melakukan apa. Kalian mungkin bisa saja mengecek satu-satu, tapi ketika dengan menggunakan comment, kalian bisa langsung mengidentifikasi, oh ini baris sintak ini melakukan ini, atau fungsi ini tugasnya untuk melakukan ini gitu ya. Nah, untuk membuat komen di R, kalian hanya perlu menggunakan simbol hashtag pada baris teks yang akan dijadikan komen. Misalnya kita lihat di RStudio seperti ini. Nah, pada dasarnya sebenarnya bagian-bagian yang sudah, part-part yang sudah saya bikin tadi adalah komen dan ini tidak dieksekusi oleh interpreter di R. Nah, misalnya seperti ini.
Saya memberikan komen misalnya jumlah siswa dalam kelas A seperti itu ya. Kemudian saya buat lagi jumlah siswa misalnya. Ya, meskipun sudah dibuat sebelumnya variabelnya tadi misalnya 100. Nah, dengan komen ini sudah secara mudah saya bisa mengetahui bahwa ini jumlah siswa di kelas mana gitu. Meskipun misalnya nama variabelnya juga sudah secara eksplisit menyebutkan bahwa itu variabel jumlah siswa. Nah, ini perlu saya tekankan lagi, untuk variabel yang kalian buat, pastikan itu benar-benar mendeskripsikan nilai apa yang kalian punya di situ ya. Misalnya ketika kalian seperti di contoh ini misalnya jumlah siswa, ya namakan variabelnya jumlah siswa. Jangan misalnya seperti ini, misalnya X, misalnya 10. Nah, kita tidak tahu X ini apa gitu ya. Dengan menggunakan nama variabel yang self-explanatory seperti ini, kalian bisa langsung tahu. Apalagi misalnya dengan menggunakan komen, sehingga nilai yang kalian punya itu menjadi sangat jelas. Nah, baik, saya rasa sekian untuk tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, komentar gitu, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika kalian merasa tutorial dari saya bermanfaat, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi di tutorial part selanjutnya. Terima kasih.